ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Jumat, kita bertemu kembali lagi dalam rangkaian acara Daily TV. Nah, pada hari ini tentunya berbeda nih dari yang sebelum-sebelumnya. Tentunya pada hari ini ya, kita akan mengupas tentang temanya tentang coffee. Ya, itu dia. Coffee jadi tema hari ini sangat membangun untuk para teman-teman atau mitra-mitra Bapak Ibu yang sedang ada di luar sana supaya mengetahui apa sih pentingnya kopi pada kehidupan ya. Nanti mungkin kita bisa tanya-tanyakan kepada narasumbernya. Nah, sebelum saya masuk ke narasumbernya, saya ingin absen dulu nih dari yang sudah menonton pada siang hari ini. Dari mana saja? Oke, sudah dari Gresik hadir, Jombang hadir, Lamongan hadir, Bandung hadir, Permata Tuban hadir. Oke, apakah suara saya sudah cukup jelas terdengar oleh Bapak dan Ibu sekalian? Kalau misalkan sudah jelas, silahkan ketik di kolom komentar ya, jelas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung oleh narasumber kita, ya, boleh langsung diketik di kolom komentar. Nah, nanti kita akan bacakan, nanti dijawab oleh narasumbernya. Nah, jangan lupa juga untuk Bapak Ibu yang sedang menonton acara Daily TV untuk menyebarluaskan tayangan Daily TV pada hari ini ya. Jangan lupa disebarluaskan ya. Dibagikan ke teman-temannya, ke grupnya masing-masing, semuanya kita akan kupas tuntas nih ya. Asik. Mungkin kupas tuntas tentang masalah perkopian. Nah, kopi itu banyak jenisnya. Nanti kita tanya-tanya langsung oleh narasumbernya. Mungkin saya tidak mungkin lama-lama lagi. Mungkin beliau ini sudah melalang buana ya di apa namanya perkopian ya. Perkopian yang ada di Indonesia. Nah, saya mungkin sedikit menjelaskan tentang beliau. Nah, beliau juga seorang business development. Nah, ini business development-nya di PT Pembangunan Jaya Ancol. Wah, ternyata Mas ini sedang sedang ada ini ya, pekerjaannya di Ancol juga dan membuka usaha juga ya. Mungkin nanti kita sedikit-sedikit tanya-tanyakan ya. Nah, beliau ini banyak sekali bisnis juga, F&B, Department Head, Masya Allah. Jadi memang sangat-sangat kita mengundang narasumber ini bukan kaleng-kaleng nih bahasanya. Bukan kaleng-kaleng, jadi kita harus benar-benar, jadi teman-teman Bapak Ibu Mitra semua yang menyaksikan Daily TV, kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Oke, saya tidak lama-lama lagi, sudah menjelang sore nih Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Kita panggilkan bintang tamu kita pada hari ini yaitu Mas Ade Irzal. Silahkan Mas Ade. Assalamualaikum Mas Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak Fahri, apa Gimana kabar Mas Pak Ade? Fahri? Sehat? Kabar sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Wah, lagi Semoga sibuk apa aja teman-teman nih? di, Lagi sibuk apa aja? ya, semoga teman-teman di Daily TV semoga semuanya sehat juga. Alhamdulillah ini Mas lagi muter-muter aja. Oke, Masya Iya, Allah. Mungkin nanti sedikit gimana? cerita nih, Mas Ade nih, membangun, Mas Ade kan nih pekerja juga, dan Mas Ade Iya, juga mempunyai bisnis di luar dari pekerjaan, dan Mas Ade juga iya. mendirikan uh, tentang bagaimana meracik kopi ya, nanti bisa Mas Hmm. Ade jelaskan. Ini apa aja sih Mas yang kira-kira Mas Ade sudah jalankan bisnisnya yang ya tentang Prodigi Coffee ini. Nah, semua dari seluruh, mungkin di Jakarta dari Prodigi Coffee ini mungkin sudah cukup terkenal ketika saya membaca ini narasumber dari mana, dari Prodigi. Oh, Prodigi saya tahu. Nah, cuma kayak belum tahu nih siapa yang dibalik itu semua dari Prodigi. Mungkin sedikit Mas Ade Irzal jelaskan sedikit lah tentang
bagaimana tentang itu tadi yang saya jelaskan. Jadi kopi dari Prodigi itu maksudnya seperti apa sih? Gitu Mas Oke, Ade. Silakan, Ade. Mas Fahri, mungkin saya jelasin dulu dikit tentang background saya. Jadi, eh, saya secara akademik itu memang bukan jurusan di pertanian atau di F&B, food and beverage. Kebetulan saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Mas Fahri. Cuma kebetulan waktu saya lagi kuliah di luar, di Australia, sambil kuliah saya coba untuk nyari-nyari kerjaan kecil-kecilan, alhamdulillah dapat sebagai tukang cuci piring di sebuah coffee shop. Nah, saat itu saya belajar bagaimana coffee shop, bagaimana meracik kopi. Kemudian saya lama-lama mulai tertarik nih dengan kopi. Nah, kalau di Australia itu kita belajar itu memang benar-benar dari bawah banget, dari tukang cuci piring, kemudian saya belajar tentang kopi, kemudian meracik kopi, kemudian menghidangkan kopi, melayani tamu, itu semua dari nol memang. Nah, dari situ saya mulai Yes. tertarik sama kopi, saya coba pelajarin, ternyata memang di Indonesia ini kita memang salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. 5 negara terbesar penghasil kopi di dunia itu salah satunya kita. Nah, saking saya tertariknya terus-menerus, akhirnya saya pulang Indonesia, saya masih bekerja di salah satu NGO internasional, dan pada waktu itu saya juga udah mulai mendalami kopi, saya keliling Indonesia untuk melihat varietas-varietas kopinya. Kemudian tahun 2015 saya memutuskan untuk membuat sebuah kafe. Nah, pada saat saya buat kafe itu awalnya memang banyak orang yang nyinyir, kok bisa gitu, belajarnya kapan gitu. Nah, padahal kalau teman-teman dekat udah tahu bahwa saya kalau kopi itu saya kejar sampai ke seluruh wilayah Indonesia, sampai ke Papua, Toraja, itu saya coba belajar bagaimana kopi itu mulai dari pertaniannya, proses menanamnya, penjemurannya, pengeringannya, sampai pengolahan pasca panennya. Nah, itu sedikit background tentang kopi. Kalau saya pribadi seperti itu. Kemudian tahun 2015 itu saya bikin kafe. Awal-awal kafe itu mungkin yang datang itu masih keluarga, jadi kafenya masih kelihatan ramai. Tapi pelan-pelan mulai mulai coba kita fokusin, seriusin. Ternyata bisnis di kopi tahun 2015 itu mulai banyak juga, tapi tidak sebanyak Ya, sekarang ya Mas ya. Jadi lumayan betul. banyak, dan saya agak keteteran sampai akhirnya saya memutuskan ya udah, saya akan fokusnya lebih ke sekolah barista dan sekolah kopi aja. Nah, pada waktu itu kita mendirikan sekolah kopi, kemudian saya menyusun sendiri kurikulumnya, kemudian kita coba gabung di asosiasi dan lain-lain, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih dipercaya untuk mitra dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian yang mensupport untuk memberikan skill pengembangan untuk di barista maupun di tenaga-tenaga F&B lainnya. Seperti itu Mas Fahri. Kalau background saya dan Yes. tentang Prodigy, kurang lebih seperti itu. Yes, mantap sekali, keren sekali. Ilmunya ini sangat-sangat bermanfaat dan sesuai dengan apa kita punya perusahaan juga. Kalau misalkan kita yakin apa yang sedang dijalankan, pasti ke depannya itu akan berhasil ya Mas ya. Saya nangkep seperti itu nih Mas Ade ini Setuju. dari nol sampai sekarang sudah mempunyai coffee yang kata sudah banyak nih dimasuk ke kementerian-kementerian ya. Itu sudah sangat cukup luar biasa nih Mas Ade. Mas, ngomong-ngomong masalah Iya. kopi, Mas kan sudah meneliti nih ya kan beberapa kopi. Ya, mungkin udah tadi sudah dijelaskan udah mungkin berkeliling Indonesia bahkan sudah tahu nih bagaimana kopi-kopi jenis-jenis kopinya yang bermanfaat seperti apa. Nah, manfaat kopi ini sebenarnya apa sih, Mas? Kan banyak nih, Mas, kopi. Jadi ada yang kalau kita lihat di luaran itu ada kopi yang namanya kopi sasetan, kemudian ada yang kopi mungkin dulu atau mungkin lainnya lah seperti itu. Nah, manfaat kopi itu sebagai secara ilmiah itu seperti apa sih Mas Ade ini? Oke, Mas Fahri. Jadi uh,
mungkin pada sesi ini karena memang tidak terlalu panjang ya sesi diskusinya kita ya. Saya biasa Ya. kalau training itu bisa 4-5 hari, Mas. Tapi kita coba ramu materi-materinya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita juga pada hari ini. Saya akan coba membahas itu dengan 3 topik. Yang pertama adalah tentang sejarah kopi. Mungkin kalau sejarah kopi kita bisa baca di internet, kita bisa lihat literatur-literatur lain banyak, Mas. Cuma poin saya adalah kenapa kita harus tahu sejarah kopi, karena industri kopi itu selalu berulang. Kalau kita mau terjun di dunia bisnis kopi, industri kopi itu selalu berulang dan sebenarnya itu polanya hampir sama. Misalnya kalau hari ini itu trennya ramenya adalah kopi yang menggunakan jelly, boba, gula aren, itu sebenarnya dari dulu udah ada. Jadi misalnya kalau kita Oke. sekarang ini yang lagi familiar itu kopi kenangan, janji jiwa, tuku dan lain-lain. Sebenarnya mereka itu bukan untuk tipe rasa kopinya, sebenarnya itu udah ada sebelumnya. Cuma memang populernya dengan gaya saat ini gitu. Jadi dulu pernah ada, kemudian redup lagi, ada lagi, redup lagi. Karena memang kopi ini kita memang sangat berhati-hati ketika kita mau mengolah, kalau pemain-pemain kopi ya, mengolah kopi ini menjadi minuman yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kalau dulu kan yang minum kopi itu cuma orang-orang tua kita dulu, Mas. Gitu. Jadi kalau minum kopi itu Ya, selalu betul diidentikan sekali. dengan Betul banget. orang tua gitu. Nah, seiring dengan Orang perkembangan tua. zaman, Iya, betul Mas. betul, seiring dengan perkembangan zaman, kopi itu mulai lebih ke lifestyle, anak muda juga udah ikut-ikutan. Bahkan di beberapa coffee shop saya sering lihat anak SMP pun ngopi gitu dengan gaya mereka. Nah, ini Iya, ini iya. kalau kita lihat sejarah dan polanya itu nggak jauh-jauh seperti itu, Mas. Gitu. Karena memang Oke. kalau zaman dulu memang kopi itu eh, kalau kita cerita tentang sejarah kopi ini akan panjang ke belakang kalau kita mau runut dari satu kopi ke kopi yang lain nih kalau kita bicara sejarah. Tapi poinnya adalah awal kopi itu memang banyak dikonsumsi untuk kesehatan awalnya, terutama untuk kalangan sufi. Bahkan mereka buat syair, buat menulis kitab-kitab itu, kalau bahasa sekarangnya mungkin dopingnya adalah kopi gitu. Jadi orang-orang sufi-sufi kita itu dulu menggunakan kopi untuk memberikan stamina yang lebih untuk mereka bisa lebih tahan terhadap malam. Karena biasanya kalau penyair-penyair atau sufi-sufi itu mendapat ilham itu malam. Jadi kalau malam biar nggak ngantuk mereka ngopi sebanyak-banyaknya. Ngopi. Nah sebenarnya sejarah Iya. kopi itu udah ada dari sejak zaman dulu kala. Makanya Oke. kalau kita bicara manfaat, maka tidak bisa lepas dari sejarahnya, historinya. Historinya memang Betul. dari dulu kopi dipakai untuk uh, kesehatan. Jadi di sini udah Hmm. jelas bahwa dari awal kopi itu kesehatan. Nah, cuma seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan, orang itu mulai mengkonsumsi kopi itu dengan berbagai macam caranya. Seperti saya bilang tadi, kalau zaman dulu yang minum kopi cuma yang udah tua-tua, kalau sekarang itu bahkan anak SD, SMP pun udah ngopi, Mas. Gitu. Yes. Saya Betul punya banget. saya punya anak 5 tahun, dari 6 bulan itu udah minum kopi, Mas. Gitu. Bahkan Karena bahkan memang kalau saya meyakini. orang tua, ya orang tua dulu Kenapa? itu ya Mas, saya sempat dengar sih, maksudnya Mm, dari mulai anak kecil usia mungkin 1 tahun sama orang tua dulu, ketika orang tuanya ngopi, bahkan ya anak dikasih kopi juga. Nah, iya. kalau saya pernah tanya, kenapa sih, ini alasannya kenapa? Kalau orang tua Mm, tuh bilang ini supaya anak-anak kamu tidak kejadian mungkin ada step atau gimana, ini mm, untuk mencegah. setuju. Nah itu gimana tuh Mas? Kalau itu masuknya itu kan banyak banyak sekarang ya kopi Mm, yang kita kita lihat sasetan lah ya. Kan kopi mm, sasetan ini nggak pure pure kopi nih. Nah itu pandangan dari Mas Ade itu seperti apa? Kopi yang benar-benar sekiranya untuk menjadi mungkin jadi manfaatnya untuk mungkin menyembuhkan apa, ya kan? Nah ini mm. seperti seperti apa tuh Mas? Jenis Oke, kopinya tuh Mas? eh, Mas, yang tadi kan yang pertama sejarah tuh, Mas. Yang kedua adalah manfaat. Kalau saya mau lanjutin tadi,
Nanti akan kejawab, Mas. Yes. Yang kedua itu adalah Oke. manfaat untuk kesehatan. Manfaat untuk kesehatan Ya. itu banyak penelitian-penelitian, baik itu penelitian dari negeri maupun penelitian dari luar. Itu manfaatnya bagi kesehatan itu luar biasa, Mas. Yang pertama, mungkin bagi penderita diabetes gitu. Penderita diabetes itu sangat disarankan untuk minum kopi tanpa gula. Nah, kenapa kopi tanpa gula? Karena senyawa kopi ketika bertemu dengan senyawa gula itu bisa memacu asam dan tingkat glukosa yang tinggi, Mas. Jadi ada tingkat asam dan tingkat glukosa yang tinggi. Makanya kenapa ada stigma bahwa, aduh kalau minum kopi takut asam lambung naik. Nah, Ya. padahal itu akan berhubungan dengan poin ketiga yang saya bahas, yaitu cara minum kopi yang baik dan benar itu seperti apa. Kalau Bapak, Ibu, Oh iya. teman-teman semua yang ada di Daily TV ini minum kopi dan kopinya itu bikin mules, makanya itu saya akan menyimpulkan bahwa itu 80% kopi yang diminum salah. Karena Oke. biasanya orang kalau minum kopi dengan cara yang benar, itu tidak akan membuat mules, malah akan menambah semacam semangat dalam tubuh, Mas, gitu. Kemudian membuat karena di senyawa kopi itu kan ada antioksida yang cukup banyak. Nah, itu akan membuat daya Ya. tahan tubuh kita jadi kuat, gitu. Nah, makanya para sufi-sufi zaman dulu itu minum kopi bukan untuk tidak bisa tidur. Kadang-kadang juga mereka minum kopi itu di akhir mereka ritual. Buat apa? Untuk Ya. merileks kembali apa yang mereka udah kerjakan sebelumnya, gitu. Nah, ini Yes. manfaat untuk kesehatan. Ada juga yang bilang bahwa manfaat kopi itu adalah untuk penyakit jantung. Nah, ada juga yang menyangkal, enggak kok kalau habis minum kopi kan karena jantung saya berdebar. Nah, itu yang kembali lagi ke poin yang ketiga yang akan saya bahas adalah cara minum kopinya yang mungkin kurang tepat atau belum benar. Mengapa menyebabkan kita menjadi deg-degan. Kembali lagi ke kopi yang tadi Mas Fahri ngomong gitu. Saya tidak Yes. akan menyimpulkan bahwa kopi sasetan itu bisa memacu apa debaran di jantung ataupun misalnya sakit di perut gitu. Karena memang kalau kopi saset itu kadang-kadang kita tidak bisa mengidentifikasi kandungannya apa aja. Selain kafein, biji kopi kan di situ ada gula, ada pewarna, pemanis, kemudian ada zat Hmm. yang lain-lain. Makanya saya tidak merekomendasikan kita untuk minum kopi dengan cara seperti itu. Kalau mau memang kita tahu nih kopinya campurannya apa. Kalau memang kita nggak tidak terlalu demen atau tidak terlalu seneng dengan kopi yang yang pahit, makanya kita coba beli kopi kan banyak nih Mas variasi kopi, Ya. varian-varian kopi ini banyak gitu. Jadi ada yang memang senang sama yang tanpa gula atau yang ada manis-manisnya itu kan udah banyak. Tapi yang paling penting adalah kita tahu cara kita tahu kita tahu ingredient dari kopi itu sendiri gitu. Yes. Nah, kemudian juga gangguan susah tidur, Mas. Aku kadang-kadang kalau udah lewat jam 11, jam 12 itu masih susah tidur gitu. Jadi kadang-kadang aku bikin kopi sendiri, ngopi buat rileks sambil dengerin musik atau sambil nonton film tiba-tiba udah ketiduran gitu. Nah, ini sebenarnya manfaat-manfaat kopi sangat banyak, Mas. Kalau kalau kita bahas diabetes, jantung, gangguan susah tidur, relaksasi, gagal jantung dan lain-lain sebenarnya kalau manfaat kopi itu bisa bukan menyembuhkan mungkin ya, kalau menyembuhkan kan obat, tapi membuat Iya. stimulus untuk Membantu ya. kita Betul. membantu untuk kita tidak terkena penyakit-penyakit tersebut gitu. Karena kalau kalau bayi itu saya menyarankan setelah anak kita itu bisa makan. Kalau dia masih ASI jangan dulu masih Iya. kedinian gitu. Saya Betul. saya anak saya Setuju. itu alhamdulillah sampai usia 5 tahun sekarang alhamdulillah itu belum pernah step sama sekali Mas. Terus Oh. panas sampai 40, 41 itu alhamdulillah belum pernah step Wih. karena memang rutin saya ngasih kopi itu dari dia 6 bulan itu 6 bulan mungkin dosisnya nggak banyak 1 sendok untuk 1 sendok minggu ya. gitu. Ya. Nah lama-lama udah mulai 4, 5 tahun udah 1 gelas itu gitu. Jadi kalah Kadang-kadang bapaknya nih nanti. udah berebut sama bapaknya. Cuma memang kita atur. Kalau anak kecil kan memang Iya, iya. kondisi lambungnya belum belum seperti orang dewasa. Jadi mungkin Yes. dosisnya kita atur. Kemudian jangan sering-sering juga gitu. Tapi kalau kalau minum kopi itu untuk anak kecil itu dari ibu saya pun pernah 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 menganjurkan kita coba dikasih minum kopi anak-anaknya gitu sehingga itu bisa Mm-mm. membantu daya tahan tubuhnya. Dan alhamdulillah kalau saya pribadi ngerasain bahwa alhamdulillah anak saya belum pernah, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah step
Karena memang dari 6 bulan rutin saya ngopi gitu. Oke, Mas, Nah, keren yang banget ya, penjelasannya nih, Mas. Lanjut, Mas, lanjut. Lanjut. oke, Saya yang sambil nyatet nih, Mas nih. Saya sambil nyatet juga nih. oke, Mas. Kemudian yang poin yang ketiga nih, poin yang ketiga Ya. itu ini saran dari saya kalau kita mau minum kopi, yang pertama memang tidak dicampur gula. Karena tadi, kalau kopi, senyawa kopi dan senyawa gula bersatu, itu biasanya apa namanya akan menghasilkan tingkat keasaman yang lumayan cukup tinggi, dan yang kedua adalah gas yang cukup besar gitu, kandungan gasnya cukup besar. Nah, ini yang biasa kadang-kadang bikin kembung kalau kita minum kopi tanpa gula. Yang berikutnya adalah kita juga agak susah untuk mengidentifikasi rasa kopi itu ketika dia sudah bercampur dengan gula gitu. Kalau mau pakai gula, mungkin gulanya yang rendah kalori, atau misalnya kita pakai gula aren, kita pakai gula yang tidak terlalu tinggi nilai glukosanya, seperti itu. Karena gini, kalau bilang gimana sih cara minum kopi yang benar, nggak ada mas cara minum kopi yang benar gitu. Cara Oke. minum kopi yang benar adalah ya setelah mau minum seperti apa, karena kalau kopi itu kan cita rasa dan selera gitu. Tapi kalau Betul. cara minum kopi yang disarankan untuk bisa lebih sehat, ya mungkin tidak pakai gula. Kemudian minum kopi lah setelah makan. Kenapa? Karena Ya. biji kopi itu kan pasti ada 3 kandungan rasanya. Asam, pahit, dan manis, Mas. Gitu. Asam, Oke. pahit, dan manis. Nah, 3 rasa kopi ini kalau misalnya memang kita minum tanpa gula dan proses pasca panennya benar, cara ngegoreng kopinya itu benar, itu ada rasa manisnya, Mas. Gitu. Tapi manisnya Oke. bukan seperti manis gula. Gitu. Biasanya manisnya itu di aftertaste-nya. Nah, kopi itu punya kandungan rasa seperti itu, kalau kita campurin gula, pasti rasanya hilang. Nah, kemudian saya menyarankan untuk minum kopi setelah makan karena ada kopi itu punya rasa asamnya, acidnya. Acidnya ini yang masing-masing orang itu akan berbeda-beda penerimaan di lambungnya masing-masing. Ada yang kena acid dikit mual, ada yang udah kebal sama acid sama asam kopi, jadi nggak ada masalah. Nah, makanya saya menyarankan perutnya diisi dulu biar lebih safety untuk lambungnya, jadi lambungnya tidak kaget. Makanya sebelum minum kopi ya kita makan dulu, atau minimal ada sesuatu yang ngisi perut kita sebelumnya gitu. Kemudian Ya. jangan minum kopi secara berlebihan. Kalau sekarang kan datang ke kantor pagi ngopi, siang Iya. eh, masuk kantor siang istirahat, habis sholat ngopi, ntar Ngopi. sore sholat asar ngopi, ntar mau pulang ngopi. Nah, 4 kali sehari itu menurut saya agak berlebihan. Ya paling maksimal 3 kali lah gitu. Karena memang kan sesuatu yang berlebihan nggak baik juga untuk tubuh kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, saran saya kalau misalnya kita minum kopi, ya selektif dalam memilih kopi itu sendiri gitu. Kopi di pasaran itu beragam beragam luar Iya. biasa gitu. Nah, kopi yang selektif ini yang seperti apa? Ya tergantung kebutuhan kita. Kalau saya pribadi ditanya Mas Ade senangnya kopi yang kayak gimana? Tergantung situasi. Kalau saya lagi mumet-mumet banget, berarti saya pengen kopi yang serius, biar saya nggak terlalu stres. Jadi saya mau yang lebih rileks. Gitu. Kalau saya lagi ngumpul sama teman-teman, saya pengen kopi yang kopinya sedikit, tapi yang apa namanya manisnya ada gitu, mungkin pakai gula aren. Atau saya pengen apa namanya pengen liburan nih, tapi di tempat liburan itu saya nggak tahu kopi apa, saya bawa kopi sendiri, saya cari kopinya apa, mungkin di Daily TV kan kita punya red coffee juga gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif gitu. Jadi ngopi itu Setuju. sangat universal, jadi nggak ada benar dan salahnya. Cuma Iya. kita mencoba menyarankan, kalau minum kopi ya seperti ini, tolong selektif memilihnya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak selektif memilih, minum kopi apa aja gitu, ada kopi yang ada campuran jagungnya, kemudian ada campuran pewarna, pemanis dan lain-lain. Nah, itu cukup berbahaya buat tubuh kita di jangka panjang gitu. Nah, Mas, ngomong-ngomong tadi kan Mas sudah menjelaskan kalau misalkan dicampur dengan gula ini kopi naik nih dari asam dan glukosanya kan. Nah, kalau misalkan kan banyak nih Mas kopi kopi hitam dicampur dengan susu, Mas. Nah, apakah kopi ini akan berubah Mas khasiatnya, Mas?
Atau mungkin bisa tadi Mas campurkan tuh kalau misalkan campur gula kan di situ susu kan mungkin ada gulanya atau bagaimana. Nah, itu menurut Mas Ade itu seperti apa Mas kalau misalkan dicampur dengan susu atau bahan-bahan yang lainnya itu Mas? Sebenarnya apa di kopi itu sendiri kalau memang kita pengen tahu khasiat murninya ya kita minum kopinya tanpa campuran apapun. Kalau pengen tahu khasiat kopinya itu sendiri. Tapi kan memang tidak semua orang bisa minum kopi hitam pahit pekat seperti itu Mas. Makanya ada modifikasi Iya. dengan tambahin susu atau tambahin creamer atau tambahin apa. Nah, selama apa bahan penambah itu tidak terlalu banyak mempengaruhi kualitas rasa kopi, maka itu menurut saya aman-aman aja, sah-sah aja. Gitu. Yang Aman. penting rasa Oh, kopinya jangan sampai ini. Jadi kalau misalnya kita minum kopi nih campur susu, tapi yang lebih besar susunya, berarti kandungan kopinya akan hilang gitu. oke. Hilangnya juga nggak hilang-hilang seperti apa gitu, tapi mungkin ada penurunan sedikit khasiatnya gitu. Nah, di beberapa negara seperti di Arab itu mereka punya metode-metode penyejuhan malah dicampur dengan rempah-rempah dan menurut saya juga Hmm, itu nggak ada masalah justru bisa menambah khasiat dari kopi itu sendiri khasiat karena tersebut ya. kan Oh, rempah-rempah itu iya benar saya kalau ke kalau ke negara-negara Arab itu biasanya saya senangnya kopinya yang rempah mas gitu karena memang rempahnya enak banget kemudian khasiatnya langsung berasa di tubuh gitu nah ini yang sesuatu yang berbeda gitu jadi kalau ditanya mas ada kopinya serius banget ya enggak juga tergantung nah, Mas, ngomong kopi nih. Kan kopi ya ini dari biji nih, Mas ya, dari pohon ada buahnya biji. Nah, kita kalau misalkan ingin ngopi nih, Mas, misalkan ngopi hitam nih kan. Nah, kita untuk mengetahui biji mana sih yang bagus, kira-kira ini apakah bagus untuk diminum atau ini ya kan pasti kan ada kriteria dari jenis kopi tersebut nih, Mas. Nah, Mas punya tips-tipsnya nggak tuh, Mas? Untuk kita bisa memilih mungkin kopi mana nih yang aromanya bagus, mungkin selera masuk di selera kita itu ada nggak Mas tips-tips dan triknya mungkin dari Mas Ade sendiri nih? Oke Mas, mungkin sebelum ke situ saya mau jelasin dulu nih. Jadi biasanya kalau proses kopi itu kopi yang ditanam di pegunungan biasanya itu akan apa atau di dataran tinggi itu akan dipanen pada saat dia matang. Nah, pada saat Oke. matang itu akan diproses, dikeringin sampai ketemu beans-nya, green bean-nya. Green bean itu biji yang masih hijau yang siap untuk di roasting, yang siap untuk digoreng atau dipanggang. Nah, kalau ditanya bagaimana memilihnya, biasanya petani itu akan mengelompokkan hasil pengolahan pasca panen kopi itu dalam beberapa grade. Nah, kita sebagai awam Oke. kadang-kadang udah nggak tahu lagi grade-nya seperti apa. Tetapi untuk Ya. mengidentifikasinya itu gampang, Mas. Yang pertama, lihat biji kopinya. Biji kopinya itu masih utuh dalam bentuk beans, tidak ada pecahan di beansnya. Mungkin kita semua udah pernah lihat Oh, biji oke, kopi ya, Bapak oke. Ibu ya, teman-teman semua Yes. ya. Jadi nggak ada pecahan atau garis tengahnya kan kopi itu ada garis tengahnya. Garis Ya. tengahnya itu nggak patah. Nah itu salah satu cara mengidentifikasi lewat visual. Kemudian ada cara mengidentifikasi lewat aroma. Nah kalau Bapak Ibu dapat kopi yang masih beans yang udah di roasting atau udah digoreng atau disangrai, itu cium aromanya Pak. Kalau aromanya itu enak, enak dalam artian aromanya itu fresh. Kayak Bapak lagi menggoreng kacang, yang mungkin kalau kalau kita di rumah kayak lagi goreng kacang, habis itu goreng kacang kan aroma kacangnya itu wangi, Pak. Gitu. Nah, Ya. aroma buah yang kita goreng itu masih enak, masih seperti aroma buah yang apa biji yang kemudian kita goreng itu masih sama seperti itu, maka kopi itu masih enak gitu. Oke, oke. Biasanya kalau udah lama itu rasa apa aroma kopinya itu udah agak apek gitu. Nah, di beberapa pedagang-pedagang tradisional yang di pasar-pasar kita yang jualan kopi di amproken gitu, itu biasanya aroma kopinya itu udah apek. Itu pertanda bahwa kopi Hmm. itu udah kena angin, udah lama dari masa roastingnya itu lama. Nah, itu udah nggak fresh lagi. Kalau kita di industri kopi nyebutnya apa kopi yang udah nggak fresh lagi. Nah, kopi yang udah nggak fresh itu bisa ditandai dengan yang tadi aromanya.
Kemudian identifikasi ketiga adalah coba digigit kopinya, gitu. Kalau gigit kopinya itu keras tengahnya atau misalnya agak alot, nah makanya ini yang kadang-kadang membuat sorry, kalau agak alot dan agak keras itu biasanya kopinya kurang baik, gitu. Oh, Karena memang kalau 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 kita bicara industri kopi itu grade-grade terbaiknya kita itu banyak diekspor ke luar negeri, gitu. Karena memang kualitas kopinya Indonesia itu luar biasa, Mas. Kalau ikut lelang pasti selalu juara, gitu. Makanya oh, kopi-kopi terbaik grade-grade kita itu biasanya sama petani-petani yang besar itu langsung dibawa dijual ke luar negeri, diekspor ke luar negeri gitu. Kalau di dalam negeri itu ada yang kualitasnya bagus, tapi banyak juga yang kualitasnya itu apa? Ya grade kedua atau grade ketiga seperti itu. oke. Jadi Jadi caranya ada tiga. Yang pertama di apa? lihat biji kopinya ya, lihat biji Dia dia kopinya. lihat fisik biji kopinya. Yang kedua Ya, dicium aromanya masih fresh dan yang ketiga adalah coba digigit. Biasanya itu coba digigit. menunjukkan bahwa kopi itu masih masih enak, fresh atau enggak Masih fresh seperti ya. itu. Oke, berarti berpengaruh juga ya Mas, cara penyimpanannya mungkin ya Mas ya. Cara Betul, penyimpanan betul, kopi itu mungkin mungkin kedap udara atau seperti apa betul. tuh Mas? Kalau misalkan kita punya kita misalkan kita dikasih sama orang nih dengan biji kopi. Nah, baik itu kita simpen di mana tuh Mas? Oke. Eh, jadi gini, kalau di industri kopi itu, jadi setelah kopi disangrai, di roasting, itu biasa langsung kita masukin ke toples yang memang kita pakai untuk penyimpanan kopi gitu, untuk menjaga aromanya. Karena kalau kita taruh di luar itu kena angin, itu pasti aromanya akan hilang. Pelan-pelan aromanya akan hilang. Tapi kalau kita tutup di toples atau di tempat penyimpanan khusus itu bisa menjaga kualitas kopinya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat kopi dari temen nih misalnya udah di apa kita mau seduh, kita mau giling atau jadi biji kopinya itu disimpan di dalam kulkas di dalam toples aja. Jadi toplesnya tutup Oh, rapat, setelah pakai tutup rapat lagi untuk menjaga aroma dari kopi itu sendiri. Makanya oke, kopi-kopi itu ya. sasetan itu begitu Bapak buka aromanya langsung keluar gitu. Iya, Aromanya betul langsung betul sangat betul. sangat 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 menarik gitu. Karena memang itu kedap udara gitu. Jadi kalau kita Oh, mau nyimpan kopi, kalau Bapak Ibu pakai apa dapat kopi dari teman atau beli yang biji ya langsung disimpan aja Pak gitu. Ya, disimpan aja di dalam hmm, toples untuk menjaga kesegaran kopinya. Dan itu bisa berlangsung kurang lebih 1 bulan lah. oke. Nah, tadi ngomong-ngomong eee, be biji kopi punya kita kan sering banyak diekspor keluar ya, Mas, ya. Mm, mm, Nah, itu jadi jadi banyakan beberapa mungkin orang yang bilang bahwasannya kopi kita ini yang ada di Indonesia kurang inilah apa namanya, kurang bagus nih. Karena memang mindset orang Indonesia ini kalau misalkan barang yang dari luar ini dikira bagus nih, Mas. Nah, mm. pandangan dari Mas Ade nih, Mas, dengan seperti seperti itu. Jadi banyak di luar sana, "Nih kopi dari mana? Dari Brazil, ini kopi dari mana? Dari Amerika." Padahal Hmm, nyatanya kopi Indonesia ini sebenarnya lebih bagus ya, Mas, hmm, dari mungkin negara-negara tersebut ya, Mas. Itu gimana tuh, hmm. Mas? Jadi pandangannya Mas Ade nih yang sering keluar pulang pergi mungkin ke luar negeri ini, mungkin Mas Ade Salah lebih paham. satu salah satu perusahaan kopi terbesar, retail terbesar di dunia itu pakai kopi Indonesia, Mas. Starbucks. Starbucks Oh, aja pakai kopi Indonesia. Artinya perusahaan Starbucks kan udah kurang lebih 40 tahun lebih tuh gitu. iya. Jadi mereka juga quality insurance-nya, kemudian quality check produknya itu sangat ketat dan rigid gitu. Nah, mereka Yes. menggunakan kopi kita kok gitu. Artinya secara quality kita kopinya bukan kaleng-kaleng kalau kata Pak Mas Fahri tadi gitu. Jadi kopi kita bukan Iya. kaleng-kaleng sebenarnya kalau misalnya kita memang kelola dengan baik. Cuma gini, apa yang menyebabkan kopi-kopi kita itu tidak familiar kopi Brazil, Kolombia, Afrika? Karena memang ada proses pasca panennya yang di Indonesia itu terlambat kita belajarnya gitu. Sebenarnya udah Oke. lama, cuma memang kayak gini, kayak salah satu syarat untuk kopi itu bisa kita petik atau kita panen itu adalah ketika kopi itu matang. Nah, biasanya saya selalu merhatiin dulu itu petani-petani kita, tapi udah jarang sih sekarang, itu mereka
metik kopinya itu merah, hijau semua langsung dipanen gitu. Nah, Hmm. kalau di specialty coffee itu kita punya standar bahwa kopi yang matang itu adalah kopi yang paling terbaik. Sehingga pada saat panen, ya kita pilih-pilih gitu. Kenapa dulu kita main panen sekalian kita panen sama yang hijau-hijaunya untuk efisiensi waktu, Mas, gitu. Karena kalau dulu kan Oh, kita punya kebun kopi itu di atas gunung. Rumah kita ya. agak di bawah dikit. Jadi biar sekali jalan bisa panen 1 hektar, ya udah panen ini daripada kita metik satu-satu wasting time, besok lagi harus ini sementara kita harus panen gitu. Nah, itu tapi pelan-pelan kita udah mulai banyak edukasi terhadap petani tentang petik merah tadi kalau di istilah kopinya itu red picking gitu. Red picking itu petik merah. Jadi kita mengedukasi petani bahwa coba dipetik kopinya itu pada saat dia masih buah itu dengan kualitas yang udah merah atau matang gitu. Karena biasanya kalau kopi itu kondisi matang itu ketika berwarna merah atau kuning gitu. Nah, kalau dulu itu petani-petani Oh. kita itu masih metik random, udah random yang penting bawa pulang ke Hmm. rumah itu berapa karung gitu. Nanti baru disortir bla 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 segala macam. Nah, kalau 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 petani-petani di Brazil, petani-petani di Kolombia, mereka udah menerapkan sistem teknologi dan segala macamnya sehingga kualitas kopi yang dari pasca panennya itu uh, sangat terjaga. Dan sebenarnya ketika kita praktikin di Indonesia, ada beberapa perkebunan kopi di Bali itu yang dikelola sama industri coffee shop yang ada di Jakarta. Kemudian dia impor kopinya ke Kroasia, ke Eropa Oh. Timur. Nah, mereka mendidik petaninya dari bawah, gitu. Mereka mendidik, menjaga kualitasnya dan lumayan mas gitu. Pengiriman mereka sebelum pandemi itu luar biasa ke Eropa Timur gitu. Dan orang menurut salah satu teman saya yang mengelola pertaniannya itu permintaan dari Eropa cukup besar. Mereka trust kok dengan kopi kita. Yang penting kita jaga semua kita dampingi petani-petani kita. Gitu. Jadi kalau Betul dibilang banget. kopi Indonesia ini menurut saya justru kopi Indonesia itu paling stabil dibanding dibanding kopi-kopi dari luar. Stabil dalam artian produksinya stabil karena kan kita curah hujannya udah cukup oke, kemudian masa panennya juga kita bisa bisa kita maksimalkan sehingga menurut saya kopi Indonesia itu jauh lebih produktif dibanding kopi yang lain. Makanya punya Oh, potensi besar. oke. Keren banget ya. Kita sebagai Indonesia cukup bangga juga ya untuk memperkenalkan kopi-kopi yang ada di Indonesia. Mas, saya pengen nanya Mas, kan ada beberapa nama jenis kopi nih Mas. Ada Excelsa, kemudian ada Robusta, ada Arabica. Nah itu karakter-karakter kopi tersebut itu seperti apa Mas? Oke, kalau Arabic, jadi yang famous banget di dunia ini ada dua. Sebenarnya banyak varietas kopi, tapi yang memang famous itu ada Arabica, ada Robusta. Ada kopi Arabica, ada kopi Robusta. Nah, kalau kopi Arabica itu biasanya disukai oleh teman-teman atau customer kita yang senang kopi yang dengan cita rasa asam. Yang lebih senang asam itu biasanya minum kopinya yang Arabica. Kalau Robusta itu biasanya yang lebih senang pekat. Jadi Hmm, oke. eh, apa yang pengen kopinya pekat berasa lebih kuat itu minumnya yang robusta. Kalau Excelsa ini ya antara tidak terlalu asam, tidak terlalu pekat juga. Tapi Excelsa ini agak jarang. Ada juga yang Hmm, keempat itu namanya Liberica. Hampir mirip sama Excelsa, cuma karena produksinya nggak sebesar Arabica dan Robusta, makanya dia nggak terlalu terlalu familiar gitu. Tapi kalau di seluruh dunia yang familiar Arabica dan Robusta. Nah, peminum kopi Arabica dan Robusta itu punya dua karakter yang berbeda. Kalau saya yes. tergantung, saya pengen minum kopi yang punya sensasi yang aneh-aneh, saya minum Arabica. Asamnya kayak gimana Arabica. Tapi kalau saya lagi pengen minum kopi pekat, saya minum Robusta gitu. Nah, biasanya kalau untuk penderita diabetes itu disarankan untuk minum kopi yang Robusta. Karena Robusta itu tingkat glukosanya jauh lebih sedikit dibanding Arabica. Gitu. Oke, Itu sih wah cocok perbedaan nih Mas. Arabica dan Robusta. Dengan kita punya kopi nih, red coffee, kita base-nya itu kita dari Robusta. Jadi yang paling banyak, jadi
antara gabungan antara robusta dan arabica. Cuma untuk berapa persen nih kopinya ini kita tidak bisa berikan. Nah, memang kalau paling banyak ini robusta. Saya setuju dengan tadi yang Mas Ade bilang. Jadi memang kopi kita ini, jadi ada beberapa mitra-mitra kita nih di luar sana bilang, Mas, diabetes saya bisa turun nih Mas minum red kopi. Nah, mungkin berasal dari kopi, kita punya kopi yang jenisnya robusta ya Mas, itu tadi ya. Mungkin salah satunya, mungkin kan ada bahan-bahan tambahan-tambahan lainnya tadi yang Mas juga di awal sudah infokan bahwasannya campuran-campuran yang bahan-bahan yang alami ini sebenarnya yang lebih baik untuk kita minum ya Mas itu ya. Nah, ngomong-ngomong Mas, Mas sudah minum Iya, red coffee belum nih? Sudah pernah udah minum red coffee belum? dong. Udah cobain ya? Wah, gimana Mas? Udah. First impression dari kita punya produk red coffee nih Mas. Sebenarnya tadi saya mau nebak aja ke Mas Fahri kalau red Yes, coffee itu satu kopinya robusta karena di yes. situ ada campuran buah bit ya. Buah bit kan cenderung lebih manis. Jadi banyak orang takut bahwa ketika minum red coffee ini lebih dominan apa manisnya gitu. Padahal nggak juga karena memang masih ada rasa pahit yang ada dari kopi itu, dari kopi red coffee ini. Dan memang kalau kita pakai Arabica Mas, itu langsung hilang semua rasa kopinya gitu. Karena nggak bisa ngimbangin Oke. si buah bit ini gitu. Karena memang kalau Wah, buah bit ya. ini kan khasiatnya cukup lumayan lumayan banyak ya untuk kesehatan tubuh kita ya, untuk antioksidan dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita pakai kopi yang Arabica itu langsung lewat rasanya. Makanya tepat banget pakai kopi robusta karena memang rata-rata industri-industri pengolahan kopi yang mencampur kopinya dengan berbagai macam eh, apa tambahan makanan seperti susu dan lain-lain, gula aren dan lain-lain pakai robusta Mas gitu. Karena kalau dia pakai arabica itu nggak bakalan berasa. Karena memang arabica itu tidak terlalu pekat, tidak terlalu pahit, tetapi ada variasi rasa asamnya. Nah, rasa asamnya ini berbahaya kalau misalnya kita campurin gula atau kita campurin sirup apa namanya gula aren atau seperti apa itu asamnya akan acidnya itu akan turun gitu, akan turun khasiat kopinya akan berkurang gitu. Makanya udah pas banget pakai robusta gitu karena memang dari sisi rasa baik itu rasa buah bit menempel kemudian dari apa rasa kopinya juga ada gitu ya mungkin salah satu khasiatnya adalah untuk bisa mengurangi apa bisa bisa membantu teman-teman kita yang punya penyakit diabetes gitu. Jadi mantap. Tepat banget ya Mas. Iya. Udah tepat. Nah, Karena kalau kalau pakai arabica pasti rasa kopinya lewat mas. Udah nggak bakalan yes, berasa. setuju banget. Nah, nah kita pengen ngeliat komentar nih, Mas Ade nih mungkin ada Siap. beberapa komen, mungkin kita cek-cek dulu. Wah, ada yang komen minum kopi tanpa gula adalah pengalaman yang pahit. Waduh, pahit banget kayaknya ini. Ini penikmat kopi banget ini sepertinya nih. Makanya harus nonton Wah, acaranya Mas Fahri nih biar nggak pahit-pahit banget. waduh. Kita lihat ada yang pertanyaan kalau teman-teman mitra Armina Daily, penontonnya Daily TV yang ingin bertanya langsung tentang kopi ini, bagaimana cara tadi kan sudah dijelasin dari awal semua detail oleh Mas Ade. Nah, barangkali ada yang tertinggal tentang informasi-informasi setelah ini acara selesai, mungkin bisa ditonton kembali langsung di channelnya Armina Daily ya, ada di Facebook, bisa dilihat langsung itu bagaimana tadi Mas Ade menjelaskan bagaimana cara minum kopi yang baik, kemudian apa namanya cara membedakan kopi itu seperti apa, biji kopi seperti apa. Nah, ada pertanyaan atau tidak nih sebelum acara kita berakhir? Nampaknya sudah paham nih Mas Ade tentang kopi nih. Nah, Mas Ade, Atau udah sedikit pengen ngopi red coffee kali mas. itu dia. Ada sedikit tips and tricks lagi nggak nih Mas Ade nih? Mungkin kan Mas Hmm. Ade kan tadi sudah menyicipi red kopi nih Hmm. Mas Ade. Mungkin ada kira-kira baiknya minumnya seperti apa? Menurut pandangan Mas Ade aja nih sebagai Hmm. uh, kopi apa ya? Kopi planner atau kopi yang pencetus ya seperti itulah Mas Ade. Ada tips and tricksnya nggak nih?
Kira-kira minum red kopi ini baiknya di jam berapa atau seperti apa gitu, Mas? Eee, red coffee ini kalau kemarin aku nyobain memang kan kandungannya sangat banyak ya, zat-zat Yes. tambahannya sangat sangat banyak yang baik untuk kesehatan kita, salah satunya adalah buah bit, gitu. Jadi menurut aku sebenarnya, tipsnya mungkin cara minumnya ya pasti kita seduhnya dengan panas, tapi kalau kita seduh dingin juga kayaknya nggak ada masalah ya, Mas, ya? Nggak ada mas, Kalau kalau kita aman. seduh dingin mungkin rasa beef-nya tuh, kalau kalau kita di Iya, kafe, di restoran itu bitnya keluar ya. bilangnya, ini, red velvet gitu, rasa red velvetnya itu bisa 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 kita nikmati dalam kondisi apa, dalam saat, kopi itu diseduh Dingin dingin. ya. Mungkin Yes. cuma cara nyeduhnya ya kita pakai air panas dulu larutin, baru, air panasnya nggak usah banyak-banyak, kita larutin aja, habis itu baru kita, tambahin es batu. Jadi Oh, rasa rasa kopinya rasa beatnya itu mungkin lebih tepat kalau dikonsumsi dingin. Cuma kalau ada yang nanya apa khasiatnya kopi dingin sama kopi panas, sama aja, yang beda cuma suhu saat minum aja. yes. Mungkin dari aroma Hmm. yang keluar ya mas ya. Jadi mungkin ada Mm-mm. agak sedikit berbeda mungkin ya. Jadi Iya. nggak cuma Kalau kayak kalau panas hmm, itu aromatik banget gitu. Jadi saya waktu minum juga saya coba hirup aromanya. Ini ada aroma beet, ada aroma herb juga ya. yes. Dari herbal juga dari kopi itu sendiri gitu. Keren keren Oke. dan enak dan mungkin ada jahenya juga, ada campuran jahenya juga ya Mas Fahri ya. Yes. Ada Ada jahenya beberapa juga yang ginseng, iya. beberapa herbal-herbal tentang bagaimana kandungan itu semua. Jadi Mm-mm. satu, wah ini tips and tricksnya dari Mas Ade sungguh Mm-mm. bermanfaat sekali nih untuk kita dan teman-teman yang sudah menonton, baik Bapak dan Ibu semuanya yang sudah ikut dalam acara Daily TV. Mungkin nampaknya Mm. sudah tidak ada yang oke, ada yang nanya nih Mas. Iya. Oh, tadi sudah jelaskan. Jadi kalau red coffee nih Mas. Jadi kalau dinikmati dingin tidak mempengaruhi kualitas ya Mas. Hmm. Nah, sebenarnya tidak ada ya, tadi sudah dijelaskan juga Hmm. sama Mas Ade bahwasannya kalau ingin menikmati kopi dengan aroma yang berbeda, mungkin yang tadinya awalnya sering panas, kemudian Hmm. dirubah menjadi dingin, itu sebenarnya tidak jadi masalah, tidak Hmm. mengurangi mungkin rasa atau khasiat dari kopi itu sendiri. Mungkin Hmm. cara berbeda saja cara penyeduhannya supaya ada gimana kepengenan kita nih kan pengen keluar rasa apa sih yang terjadi Hmm. ketika ada diseduh dengan cara dingin ya, tadi Hmm. tadi Mas Ade juga jelaskan mungkin bisa jadi kalau misalkan dingin ini aroma beatnya yang paling Iya. keluar gitu itu dia tadi Hmm. seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya. Waktunya sudah tidak cukup. Wah, kalau misalkan kita mungkin next kita akan undang kembali lagi Siap, sama terima Dek. kasih Kalau misalkan Mas lebih Fahri. detail lagi tadi sudah dijelaskan untuk pembahasan kopi itu bisa sampai 4 sampai 5 hari ya, Mas. Ternyata Saya kalau training itu empat sekali. hari dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Karena memang detail per detailnya itu kan perlu kita ketahui, Mas. Jadi termasuk kita Oke, menyeduh kopi, suhu air juga itu sangat mempengaruhi kualitas rasa gitu. Jadi kalau saya oke. menyarankan Bapak Ibu kalau kita mau nyeduh kopi sebaiknya eh, suhu airnya itu jangan sampai lebih dari 100 derajat. Misalnya di angka 92, 95 gitu cukup lah gitu. Oke. Cakep sekali tuh. Saran-saran yang tepat oleh Mas Ade nih. Mungkin mungkin sudah terlalu oke. Nampaknya cukup ini nih Mas Ade keluar dari jaringan. Oke. Nah, untuk teman-teman Mitra Armina Deli yang menonton pada hari ini, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, Bapak, Ibu, Mitra Armina Deli yang menonton acara ini, ya. Saya ingatkan kembali bahwasannya reward Mumtaz dan Azam
akan berakhir pada tanggal 18 Juni 2021 ya. Itu minggu depan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah mencapai target-targetnya segera diklaim ke bagian komisi supaya Bapak Ibu tidak mendekati waktu hari H penutupan baru klaim. Takutnya itu tidak cross check oleh bagian komisi atau nanti lain hal kita tidak tahu ya. Kalau bisa coba diklaim mulai dari sekarang ya, bahwasannya saya ingatkan kembali reward Mumtaz Azam ya akan berakhir pada tanggal 18 Juni ya, segera klaim rewardnya. Oke, nampaknya Mas Ade sudah masuk kembali. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan lagi Mas Ade sebelum Udah, kita tutup nih Mas Ade. Cukup aja ya? Mas. Oke. Wah, baru masuk lagi. Nah, kalau ingin melihat informasi lagi ya, informasi tentang kopi, jadi Bapak Ibu bisa menonton kembali setelah acara ini berakhir ya di Facebooknya Armina Daily. Itu banyak manfaatnya, banyak cara penyembuhan bagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ade. Mungkin dari saya dan tim itu saja. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Mas Ade ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi pahala untuk Mas Ade ya. Jadi memang untuk kedepannya kita akan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya ya. Tentu saja pastikan kembali acara Daily TV setiap hari Jumat 2 minggu sekali ya, jam 2 siang. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.